ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil makalah kami, yaitu mengenai hakikat, teori-teori, dan tingkat-tingkat kebenaran. Berikut penjelasan dari hakikat, teori-teori, dan tingkat-tingkat kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuriki Oktavia Pratiwi sebagai pemateri pertama akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengertian kebenaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga yaitu kejujuran, kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun saksi akan kebaikan dan kebenaran hati. Abbas Hanami dalam Akhir Yusuf tahun 2014. Bahwa kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai suatu objek. Kebenaran dapat dikelompokkan dalam 3 makna, yaitu yang pertama, kebenaran moral. Kebenaran moral adalah kajian etika yang menunjukkan hubungan antara yang dinyatakan dengan apa yang dirasakan. Yang kedua yaitu kebenaran logis, adalah bahasan epistemologi, logika, dan psikologi yang menunjukkan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Yang ketiga yaitu kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik adalah berkaitan dengan yang ada di alam, manusia, dan Tuhan, sejauh berhadapan dengan akal budi. Karena yang ada mengungkapkan diri kepada akal budi. Yang ada merupakan dasar kebenaran, dan akal budilah yang menyatakan. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Ada beberapa teori kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi filsafat, di antaranya yaitu yang pertama adalah teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa, maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Sederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut mempunyai bukti. Yang kedua, teori koherensi. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti kebenarannya. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal sebagai teori konsistensi. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis meletakkan dasar kebenaran pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objektif pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positif yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna karena tidak memiliki makna faktual di dunia empiris. Menurut kaum pragmatis,
Pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan teori kebenaran yang keempat. Nah, teori kebenaran yang keempat yaitu teori performatif. Teori kebenaran performatif ini muncul dari konsepsi pemikiran John L. Austin yang menyatakan perbedaan antara ujaran konstatif dengan ujaran performatif. Ujaran konstatif merupakan ujaran yang di dalamnya mengandung sesuatu yang konstatif, sehingga memiliki konsekuensi dalam membuktikan kebenarannya. Sedangkan ujaran performatif merupakan ujaran yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui fakta objek ataupun konsistensi yang dikandungnya, tetapi melainkan dari layak atau tidak layaknya ujaran tersebut dituturkan oleh sang penutur. Kemudian teori yang kelima yang terakhir yaitu teori konsensus. Nah, teori konsensus ini muncul dari konsepsi pemikiran Thomas Kuhn. Nah, Thomas Kuhn ini ia merupakan ahli sejarah ilmu pengetahuan. Ia juga seorang penulis yang berjudul Destruktur Scientific Revolution. Nah, dalam buku ini memberikan pernyataan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang melalui beberapa tahap. Nah, dari pernyataan yang ada di buku itu menjelaskan bahwa teori ilmiah dinyatakan benar ketika ia mendapatkan dukungan dan pendapat konsensus dari masyarakat ilmiah terhadap teori yang muncul tersebut. Nah, teori inilah yang disebut dengan teori konsensus. Kemudian teori konsensus ini juga dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Nah, Jürgen Habermas ini juga menuangkan konsepsi pemikirannya pada teori konsensus ini. Ia juga setuju dengan Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dinyatakan benar apabila didapatkan kesepakatan antara partisipan rasional komunikatif dalam suatu diskursus tersebut. Baiklah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi tingkatan-tingkatan kebenaran. Berdasarkan skop potensi subjek, tingkatan-tingkatan kebenaran ini disusun menjadi yang pertama tingkatan kebenaran indera, yang kedua tingkatan ilmiah, yang ketiga tingkatan filosofis, dan yang keempat adalah tingkatan religius. Yang pertama, tingkatan kebenaran indera merupakan tingkatan yang paling sederhana karena kebenaran ini hanya melibatkan panca indera dalam mencari kebenarannya. Pada umumnya, manusia dapat menghubungkan hal-hal konkret material dalam ketunggalannya yang terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu, seperti indera pendengaran yang hanya menangkap suara pada batas-batas frekuensi tertentu, sesuai dengan kepekaan indera pendengaran masing-masing individu. Begitu juga dengan indera yang lain. Contoh dari tingkatan kebenaran indera ini seperti pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, hasil yang terlihat akan patah. Jika langsung menggunakan kebenaran indera tanpa dikaji dahulu, maka akan didapatkan kebenaran air yang dimasukkan ke dalam gelas akan membengkokkan pensil, padahal sebenarnya adalah pensil tidak bengkok. Selanjutnya adanya tingkatan ilmiah. Tingkatan ilmiah ini merupakan tingkatan pengalaman-pengalaman yang didasarkan melalui indera, diolah pula dengan rasio. Maksudnya di sini yaitu kebenaran yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian dan pemikiran. Kebenaran ini muncul dengan adanya suatu kegiatan yang merupakan prosedur baku yang harus dilalui. Tingkatan ilmiah ini adalah tingkatan mencari kebenaran melalui kegiatan riset dan eksperimen. Di samping itu juga berpikir secara sistematik.
Contohnya kita kaitkan dengan tingkatan kebenaran indera tadi. Jika pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air tidak dikaji dahulu, maka akan dihasilkan kebenaran air yang dimasukkan ke dalam gelas akan membengkokkan pensil, padahal yang sebenarnya adalah pensil tidak bengkok. Maka perlu dikaji sehingga didapatkan kenapa pensil itu bisa bengkok, karena jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan bagian tercelup tidak menempuh lintasan yang sama yang kita pelajari pada waktu SMP atau SMA, yaitu namanya pembiasan. Selanjutnya tingkatan filosofis, rasio dan pikir murni. Tingkatan filosofis ini merupakan tingkatan renungan yang mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Tingkatan filosofis ini diperoleh dari cara berpikir radikal, sistematik, dan universal. Maksudnya di sini dari kata radikal, yaitu mencari kebenaran dengan cara berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai kepada konsekuensi akhir. Lalu sistematika, yaitu mencari kebenaran dengan cara berpikir logis, selangkah demi selangkah dengan urutan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu universal, maksudnya di sini adalah tingkat kebenaran yang berpikir dengan secara umum atau menyeluruh. Lalu adanya tingkat religius. Tingkatan religius ini merupakan tingkatan kebenaran mutlak bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan iman dan kepercayaan. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami mengenai hakikat, teori-teori, dan tingkat-tingkat kebenaran. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.